Halo para mageran, kembali lagi di channel Atlas Official. Sebelum memulai, saya ingin menginfokan bahwa nama channel ini yang sebelumnya bernama Atlas TV telah saya ganti menjadi Atlas Official karena nama Atlas TV sudah terlalu banyak. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup membuat perut Anda geli, usus Anda menjadi lurus, dan beban hidup Anda menjadi hilang seketika. Film yang berjudul Idiocracy ini rilis pada tahun 2006 dan bergenre adventure comedy. Oke, tanpa berlama-lama basa-basi dan menunda lagi, matikan kompor, stop balas chat dari gebetan, pasang earphone Anda, berhenti meratapi nasib, dan inilah alur film Idiocracy. Ya, seperti para YouTuber lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan bell notification-nya. Film ini dimulai dari prediksi para ahli bahwa manusia di masa depan akan lebih pintar dan lebih maju peradabannya. Namun faktanya yang terjadi malah sebaliknya. Karena orang-orang hanya memikirkan tentang reproduksi atau hanya memperbanyak keturunan. Yang dimana para keturunannya ini didominasi oleh orang-orang yang ber-IQ rendah dan meninggalkan kepintaran menjadi spesies yang terancam punah. Scene kemudian berpindah ke perpustakaan militer dan kita diperkenalkan kepada pemeran utama yang bernama Joe Bowers. Ia adalah seorang penjaga perpustakaan dan ia diganti karena mendapat tugas baru yang rahasia dan diperintahkan langsung oleh para petinggi militer. Setelah itu, para petinggi militer sedang rapat membahas tentang percobaan hibernasi manusia. Hibernasi itu adalah periode tidur dalam rentan waktu yang lama, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Percobaan hibernasi ini bertujuan untuk menyimpan prajurit terbaik, pemimpin militer, dan digunakan saat mereka dibutuhkan. Dan Joe dijadikan bahan percobaan karena ia tidak mempunyai keluarga dan belum menikah, sehingga tidak ada orang yang mencari dia. Dan untuk subjek perempuan bernama Rita, dia bekerja di sektor swasta atau bisa dibilang wanita malam. Sama seperti Joe, Rita tidak mempunyai keluarga. Kemudian mereka tengah dipersiapkan dan sedikit berbincang. Setelah itu mereka dimasukkan ke kotak pembuku serta dibius dan mereka pun tertidur. Namun, Colin selaku pimpinan percobaan ditangkap karena skandalnya terungkap. Dan tanpa alasan jelas, dia pun ditahan. Markas percobaan itu ditutup dan percobaan itu pun terlupakan begitu saja. Begitu juga dengan Joe dan Rita. Seiring berjalannya waktu, manusia berada di ambang kebodohan, populasi meledak, dan kecerdasan menurun. Beberapa tahun kemudian, tampak banyak gunungan sampah. Setelah itu, terjadi longsor dan tanpa disangka, peti pembeku Joe mendarat di rumah seseorang. Anehnya, orang itu tidak terkejut sama sekali. Joe yang kemudian bangun dari petinya dengan pusing menanyakan kepada orang itu di mana Collins. Namun, orang itu malah marah dan karena orang itu menjunjung tinggi tata krama dan sopan santun, ia mengusir Joe dengan melemparnya dari jendela. Setelah itu, Joe berkeliling dan ia bingung karena banyak sekali perubahan yang terjadi. Ia melihat nama restoran yang tak lazim. Bahkan, orang-orang di sana pun tampak aneh dan berbeda seperti biasanya. Joe yang keadaannya lagi tidak baik, lantas ia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Sesampai di rumah sakit, ia terlihat bingung karena tempat tersebut sangat berbeda dari rumah sakit pada umumnya. Setelah mendaftarkan diri, ia pergi untuk minum. Bukannya air yang ia dapat, malah air soda yang keluar. Pada saat di ruangan dokter, dia kaget melihat tanggal di majalah yang ditulis pada tahun 2505 dan ia mengira itu salah cetak. Kemudian dokter datang menemuinya, dokter yang biasanya kita kenal sebagai orang yang pintar, kalem, dan sopan saat berbicara. Namun di sini ia berbicara dengan ngaco, ngelantur, sangat berbeda seperti dokter pada umumnya. Ia terlihat tidak lebih dari preman di pasar minggu. Pada saat mau membayar, Joe heran karena tanggal di tagihan itu sama seperti tanggal pada majalah tadi. Dan ternyata ia baru sadar bahwa ia berada di tahun 2505. Seketika dia pun terkejut dan dia pun berlari keluar. Jadi perlu diketahui bahwa Joe telah berhibernasi selama 500 tahun. Dan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa seiring berjalannya waktu, manusia berada di ambang kebodohan. Saat Joe terbangun, dunia berada dalam keadaan krisis. Moral manusia sudah terpuruk, etika sudah hilang. Bahasa yang kasar sudah lazim digunakan. Bahkan, film terbaik saat itu berjudul Bokong. Dan hanya itulah yang ditampilkan selama 90 menit. Tapi, jangan salah. Film itu memenangkan Piala Oscar termasuk naskah terbaik. Terbaik sekali memang. Malamnya, Joe ditangkap karena tidak membayar rumah sakit. Dan untuk alat pembayaran menggunakan tato. Untuk mendapatkan tato, ia harus di-scan atau dipindai data kependudukannya. Karena Joe belum dipindai, maka ia dianggap kriminal.
Pada saat sidang untuk kasus Joe, suasana sidang itu sangat kacau. Hakimnya berpenampilan buruk, para hadirin menyorakinya. Dia pun diberi pengacara yang ternyata pengacara tersebut pria yang ia temui saat baru bangun. Pria itu bernama Frito. Bukannya membela, Frito malah ikut melawan Joe. Joe menjelaskan kalau dirinya tak bersalah dengan semangat dan secara logis. Namun, mereka malah menertawainnya. Faktanya, di masa depan tidak hanya moral yang rusak, keadilan pun menjadi buta dan terbelakang. Kemudian kita diperlihatkan kepada Rita yang ikut percobaan bersama Joe tadi. Dia pergi untuk menelpon mucikarinya yang bernama Upgrade. Nampak seseorang yang menunggunya dan dengan gampangnya Rita membodohi pria tersebut dengan meminta uang kepadanya. Rita terkejut karena nominal pada uang tersebut sangat tinggi. Dia menyangka bahwa banyak sekali terjadi perubahan pada 1 tahun terakhir. Kemudian Joe dibawa ke suatu tempat untuk diberi identitas dan mencetak tato UPC-nya sebagai data kependudukannya. Setelah selesai, dia disuruh untuk melakukan tes IQ untuk mengetahui di mana posisi atau pekerjaan yang pas saat dia berada dalam penjara. Saat melakukan tes IQ, dia heran karena soal yang diberikan lebih mudah dari sekedar mencari luas persegi. Atau dengan kata lain, soal itu sangat mudah yang sebenarnya soal itu diperuntukkan untuk bocah yang masih ingusan. Setelah sampai di penjara, suasana tempat tersebut sangat kacau dan tidak layak untuk dihuni. Joe yang sedang berbaris untuk masuk merencanakan rencana terhebat untuk melarikan diri. Bahkan rencananya mungkin lebih hebat dari film Shawshank Redemption, Escape Plan atau Escape from Pretoria, yaitu dengan membodohi petugas kalau ia sudah bebas. Pada saat penjaganya lengah, dia langsung melarikan diri. Pada saat keluar, Joe langsung ke tempat Frito, yaitu orang yang rumahnya ditabrak Joe sekaligus pengacaranya tadi. Joe langsung marah kepada Frito karena tidak membelanya dan mengancam dia akan dipecat. Tetapi bukan itu tujuan Joe datang. Joe datang kepada Frito untuk mencari mesin waktu. Joe meminta bantuan kepada Frito untuk mencari mesin waktu dengan iming-imingan dia akan dibayar banyak. Tiba-tiba polisi datang dan mereka pun langsung kabur. Di tengah jalan mereka bertemu Rita dan Joe langsung menyuruh Rita untuk masuk. Joe menjelaskan kepada Rita bahwa mereka telah tertidur selama 500 tahun, yang sontak saja membuat Rita terkejut. Pada saat jalan, tak tahu Joe terpindai karena ia masih berstatus buronan. Tiba-tiba mobil berhenti dan mereka keluar. Saat mereka keluar, polisi datang dan tanpa permisi serta meminta untuk menunjukkan SIM dan STNK mobil. Polisi itu langsung menembaki mobil Frito sampai hancur. Lucunya Frito bukannya marah, malah senang. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke tempat mesin waktu itu. Di tengah perjalanan, Joe mengumpai Rita bahwa Joe telah menjanjikan miliaran dolar kepada Frito. Mereka pergi ke tempat yang bernama Costco, yang dimana di tempat tersebut terdapat kendaraan antarjemput yang akan membawa mereka ke mesin waktu. Saat sampai di kendaraan terjemput, sambil menunggu, Joe dan Frito berbincang. Tanpa sengaja, tahu Joe lagi-lagi terpindai. Joe pun ditangkap polisi. Frito sudah keburuan pergi. Dan Rita yang baru dari toilet tidak bisa berbuat apa-apa melihat Joe yang lagi-lagi ditangkap polisi. Joe pun ternyata dibawa ke Gedung Putih untuk menemui presiden. Alasan Joe dibawa menemui presiden karena hasil tes IQ Joe mendapatkan nilai tertinggi di dunia. Dan iya, Joe adalah orang terpintar di dunia. Bahkan IQ-nya melebihi presiden. Joe pun bertemu para menteri di Gedung Putih dan para menteri itu memperkenalkan diri sesuai dengan profesi dan bidangnya. Tibalah saatnya datang Presiden Amerika yang saat itu bernama Presiden Camacho. Hebatnya, selain berprofesi sebagai presiden, ia juga seorang pegulat dan bintang film dewasa. Wow, alasan Presiden Camacho menemui Joe karena dia ingin menjadikan Joe Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, Presiden Camacho tampil di hadapan anggota dewannya dengan intro dan gaya keluar yang tak biasa. Presiden Camacho berpidato di hadapan anggota dewannya dan memperkenalkan Joe sebagai Menteri Dalam Negeri. Alasan Joe dijadikan Menteri Dalam Negeri untuk memperbaiki ekonomi, menumbuhkan tanaman yang sudah lama mati, dan masalah lainnya karena Joe adalah orang terpintar di dunia. Jika Joe tidak mampu melakukannya, maka Presiden Camacho yang seorang pegulat akan menghajarnya habis-habisan. Sesudah itu, Joe dibawa presiden dengan iring-iringan menuju Gedung Putih. Selain menjadi jantung pemerintahan, Gedung Putih juga menjadi tempat wisata. Dan orang-orang terlihat ramai tanpa khawatir lagi dengan virus COVID-19. Ya, mungkin sudah punah kurang lebih 480 tahun yang lalu. Kemudian, Joe terlihat memimpin rapat bersama menteri lainnya. Dan Frito datang atas permintaan Joe. Saat keluar ruangan, Joe meminta kepada Frito untuk memberitahu di mana mesin waktu itu. Tetapi karena Frito ngelantur, Joe meminta untuk menggambarkan peta saja ke mesin waktu itu. Joe yang diberi tugas untuk menumbuhkan tanaman pun pergi untuk melihat. Tapi sebelum pergi, Joe meminta untuk memanggil Rita dan setelah melihat keadaan sekitar yang tampak gersang, Joe memanggil Frito untuk memberikan petanya.
Saat Rita datang, Joe meminta waktu bersama Rita dan langsung mengajaknya kabur ke mesin waktu. Setelah melihat petanya, Joe juga terlihat makan hati melihat peta buatan Frito itu. Saat berjalan mengamati lahan, tanpa disengaja, Joe kecipratan air soda. Dan, ya, ternyata mereka menyirami tanaman dengan air soda. Anjir memang, masa nyiram tanaman pakai air soda? Walaupun nanti keluar teori bumi itu segitiga sama kaki, gak mungkin tumbuh itu tanaman. Aduh, kesel saya jadinya. Jadi, air sebagai bahan dasar kehidupan telah diganti oleh minuman soda atau minuman olahraga. Perusahaan Browndo yang memproduksi minuman itu telah membeli perusahaan milik negara saat krisis dan menjadikan Browndo sebagai perusahaan terbesar saat itu. Minuman soda sudah menjadi minuman pokok untuk dipakai. Bahkan, bayi pun juga disuguhi minuman itu. Air yang menjadi ancaman bagi perusahaan Browndo hanya digunakan untuk di toilet. Joe yang memimpin rapat langsung menyuruh untuk menyirami tanaman dengan air. Walaupun Joe bukan sarjana pertanian Universitas Indonesia, dia yakin kalau air soda itu yang membunuh tanaman itu. Keputusan Joe ini merupakan tindakan berani mengingat minuman Browndo adalah minuman pokok dan mendapatkan pertentangan dari menteri lainnya. Joe yang menyerah dengan alasan logis, dia pun bilang kepada para menteri kalau dia bisa berbicara pada tanaman itu dan tanaman itu membutuhkan air. Dan mereka dengan kecerdasan yang luar biasa, ya percaya-percaya aja. Malamnya, Joe melihat tanaman itu yang masih belum tumbuh, sambil berbincang kepada Rita yang keheranan bagaimana dunia menjadi seperti ini dan tidur. Paginya, banyak orang berdemo di depan Gedung Putih. Rapat darurat pun diadakan. Ternyata perusahaan Browndo bangkrut karena mengganti minuman pokok dengan air. Akibatnya, setengah populasi yang bekerja di perusahaan Browndo di PHK. Lantas, mereka menyalahkan Joe. Kemudian, Joe diberitakan bahwa pengadilan memberi hukuman rehabilitasi. Dan inilah bentuk rehabilitasi itu. Mencengangkan bukan? Sebelum pertunjukan, Joe berbicara kepada Rita yang mungkin untuk terakhir kalinya. Joe menyuruh Rita untuk duluan pergi ke masa lalu. Joe berpesan kepada Rita untuk menyuruh orang membaca buku dan sekolah yang benar, agar di masa depan dunia tidak seperti ini. Jika kalian bertanya kenapa Joe tidak bisa kabur, karena kaki Joe diikat di batu yang besar. Pada saat acara mau dimulai, terlihat lawan yang menggunakan truk penghancur besar. Sementara Joe hanya dikasih Ferrari Rajo alias mobil ketengan. Di sisi lain, Rita yang tengah bersiap menuju mesin waktu tak sengaja melihat tanaman yang mulai tumbuh dan langsung menyuruh Frito untuk pergi mengantarkannya ke tempat rehabilitasi. Joe yang berjuang mati-matian akhirnya selamat, tetapi Beef Supreme, sang bintang utama atau eksekutor yang truknya sempat hancur pun bangkit. Kemudian Rita menyogok kameramen untuk menyuting tanaman yang sudah tumbuh bersama Frito di Gedung Putih. Sementara Rita tengah bersiap di ruangan penyiaran. Joe pun berusaha mati-matian menghindari Beef Supreme. Sesudah sampai di sekitar Gedung Putih, terjadi sedikit kendala. Frito dan kameramen malah nongki di Starbucks sambil sebat. Kemudian Joe mengambil mic dan berbicara secara emosional dan menyentuh. Tetapi ia ibaratkan meyakinkan lalat kalau madu lebih manis dari sampah. Mereka malah menertawakannya. Setelah selesai ngopi, akhirnya Frito tersadar dan langsung menyunting tanaman yang tumbuh itu. Dan presiden pun mengampuninya karena telah berhasil menumbuhkan tanaman. Malamnya mereka berpesta merayakan keberhasilan Joe. Tiba-tiba Presiden Camacho mengumumkan kalau Joe diangkat menjadi wakil presiden. Tetapi Joe menolak dan ingin tetap pergi ke masa lalu. Mereka pun sedih dan tidak setuju kalau Joe pergi ke masa lalu karena masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Joe pun tidak tega melihat muka-muka kesian mereka dan memutuskan tetap tinggal dan mereka pun akhirnya bersorak kesenangan. Tanpa disengaja, salah satu menterinya berkata kalau tumpuan itu payah. Dan inilah yang disebut mesin waktu itu. Tak lama kemudian, Joe akhirnya diangkat menjadi presiden dan Rita menjadi istrinya. Sementara Frito menjadi wakil presiden. Di bawah kepemimpinan Joe, era baru dimulai. Joe berpidato dengan menggebu-gebu. Kalau dulu di negeri ini, orang-orang membangun kapal, piramid, bahkan pergi ke bulan dengan kecerdasannya. Dan dia yakin kalau era itu akan datang lagi. Dan film ini pun tamat. Sedikit review, menurut saya film Iris pada tahun 2006 ini mempunyai ide cerita yang menarik, latar yang sederhana, dan visual yang baik. Jujur, waktu saya menonton film ini sangat menghibur, lucu, bahkan membuat perut saya geli sendiri. Dengan rating di IMDb sebesar 6,6/10, film ini cukup bagus untuk bergenre komedi. Pesan moral di film ini tidak lain tidak bukan adalah rajinlah belajar dan membaca. Tetapi ingat, belajar tidak harus di sekolah. Bahkan kita bisa belajar dimanapun, kapanpun. Contohnya bisa di Google, YouTube, Instagram, bahkan di TikTok sekalipun.
Oke lah, sampai di sini kami dari segenap tim Atlas Corp yang beranggotakan diri saya sendiri pamit. Jangan lupa like dan subscribe serta tinggalkan komentar di bawah. Dan khusus perempuan, tinggalkan komentar beserta nomor WhatsApp-nya ya supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut di WA. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.